Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel yang sama. Saat ini temanya lagi-lagi lain daripada yang lain. Kalau biasanya kita ngulas masalah teknologi ataupun itu misalnya komputer, hardware, software dan lain-lainnya. Saat ini mungkin momen yang pas buat kita ngulas masalah PPDB. Jadi minggu terakhir ini itu dihebohkan sama problem-problem yang ada terkait dengan penerimaan peserta didik baru untuk siswa-siswa yang sudah naik kelas SD ke SMP, SMP ke SMA. Oke, kita lihat dulu ini cuplikan video singkat dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Selain sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019, kami juga melihatnya itu. Tetapi kalau seleksi ini berdasarkan usia, pasti ada yang tidak lolos seleksi, mereka yang usianya lebih muda. Tapi perlu kita samakan persepsi di sini. Bicara usia muda dan usia tua, siapa sebetulnya pembandingnya ketika masuk sekolah itu? Karena animo di tiap sekolah itu kan nggak sama. Saya misalkan umurnya 17 tahun akan menjadi muda ketika pendaftar saya adalah 18 tahun, animo yang ada di situ. 17 tahun saya menjadi muda, menjadi tua ketika para pendaftar saya adalah 15 tahun. Saya lanjut, ketika seleksi itu berdasarkan usia, maka yang tertinggal adalah yang usianya lebih rendah, lebih muda. Ketika seandainya, nah saya udah benar nih ngomong seandainya seleksi itu dilakukan dengan nilai di zonasi, maka yang tidak masuk adalah mereka yang rendah. Oke, jadi tadi sudah kita saksikan video sebelumnya. Nah, bersama saya sekarang ini sudah hadir salah satu orang tua dari siswa pengen masuk ke SMA. Jadi sudah lulus SMP, kemudian mau masuk ke SMA. Kira-kira gimana komentar Mbak siapa namanya Mbak? Risma. Oke, Mbak Risma, gimana komentarnya terkait dengan tadi statement dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta? Silakan. Begini, setelah saya melihat video dari Kepala Dinas Pendidikan DKI yang dia menyatakan statementnya jalur zonasi itu seleksinya melihat dari jarak dengan patokannya kelurahan, jarak terdekat dari alamat si peserta didik baru yang akan mendaftar. Tapi di sini saya melihat statement beliau itu tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Di sini saya langsung ya, di sini di pasal 25 ayat 1 menerangkan di Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Yang pertama, ayat pertama, seleksi calon peserta didik baru kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan. Artinya benar ya. Jadi seleksi pertama itu adalah jarak yang terdekat dari wilayah yang ditetapkan. Yang kedua, jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta lahir. Nah, berdasarkan pengalaman saya mendaftarkan anak dari SMP mencari SMA negeri pilihannya, anak saya memilih sekolah kelurahannya sama dengan pilihan sekolahnya. Nah, itu anak saya tidak masuk karena usia. Jadi seleksi pertama bukan jarak tapi usia. Yang ditekankan di sini jalur zonasi itu tidak sesuai dengan Permendikbud karena pilihan pertama bukan jarak tapi usia. Jadi kalau misalkan usianya tidak memenuhi walaupun jaraknya dekat, dia seleksinya udah gugur. Oke, jadi yang saya ambil kesimpulannya bahwa
isi dari Permen 44 2019 itu tidak sesuai dengan sistem. Iya betul, tidak sesuai. Ya, berarti statementnya Kepala Dinas Pendidikan DKI tidak sesuai dengan peraturan. Oke. Begitu. Oke, begini. Coba kita lihat dulu isi dari ketentuan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 seperti tadi yang disampaikan Mbak Risma tadi. Ini di layar sudah muncul, ini pasal 25 ya. Kalian nanti mungkin bisa download sendiri atau bisa baca di layar ini bahwa seleksi memang ini ditentukan awalnya memprioritaskan dari jarak tempat tinggal terdekat. Nah, di sini sebenarnya kalau dibilang jarak tempat tinggal berarti itu kan membandingkan antara jarak domisili rumah dengan sekolah itu berapa jaraknya. Hanya saja di sini memang tidak men-state secara jelas ini apakah yang dimaksud dengan jarak tegak lurus kalau kita hitung by sistem seperti Google Maps, atau dia mengikuti dengan jalan arah dari rumah ke sekolahnya. Nah, oke, jadi dari pengalaman tadi Mbak Risma sampaikan bahwa Mbak Risma tadi juga berniat untuk memasukkan putranya ke SMA tapi ternyata tertolak karena gara-gara usia yang tidak sesuai. Oke, berarti sekarang kita buktikan saja di sistem. Jadi perbandingan antara sistem PPDB dengan Permen Dikbud nomor 4 tahun 2019, apakah ini sudah sesuai atau tidak. Sekarang kita ambil contoh SMA 9 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ini berlokasi di Kelurahan Kebonpala dengan kecamatannya Makassar seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari hasil seleksi zonasi ya, dari hasil seleksi zonasi ini kalau kita lihat ada kolom kelurahan domisili dan usia. Ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di pasal 25 ayat 1 bahwa yang pertama itu adalah lokasi ya, lokasi. Jadi ini masih sebatas keterangan saja bahwa ini ada lokasi kelurahan domisili sesuai dengan yang ada di ayat satunya untuk keterangan kolom alamat ya, kelurahan domisili. Dan juga untuk yang ayat keduanya kalau kita lihat di sini itu juga ada usia. Ini apabila jarak di sini ya, ini disebut jarak tempat tinggal itu sama. Nah, oke, ini sudah ada dua kolom kelurahan domisili dan usia. Nah, yang pertama yang saya kritisi terkait dengan Permen 44 tersebut adalah seharusnya kalau ini menjadi kriteria utama terkait dengan pemilihan lokasi, maka yang muncul di kolom kelurahan domisili ini adalah semua yang berlokasi di Kebonpala. Nah, ini kalau dia diukur berdasarkan dari kelurahan, karena memang di sini secara sistem itu agak susah menghitung jarak lokasi dari alamat si peserta didik, calon peserta didik menuju ke sekolahnya. Di sini yang mungkin dianggap sebagai intervensi datanya itu agak susah dinilai validitasnya. Jadi kembali lagi tadi yang saya maksud bahwa di sini seharusnya kalau memang ini mengikuti dengan kriteria Permen Dikbud 44 tersebut, di sini seharusnya berisikan seluruhnya di sini Kebonpala. Jadi yang ini yang nomor 5 misalnya ya, nomor 5 ini pindahnya ke nomor 2 seharusnya kalau mengikuti ketentuan yang ada di Permen pasal 25 ayat 1 tersebut. Nah, sementara untuk yang usia ini bukan menjadi urutan prioritas. Jadi pertama itu adalah domisili dulu, kemudian baru yang kedua adalah usia tidak berdasar prioritas. Karena disebutkan pada ayat 2 bahwa tempat tinggal itu apabila sama, maka yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah usia. Jadi usia bukan menjadi penentu prioritas utama si A tersebut misalnya diterima di SMA yang dimaksud. Jadi sudah jelas mungkin diskusi kita kali ini. Buat kalian yang pengen memberikan komentar, silakan saja di kolom komentar di bawah ini. Kalau memang misalnya dari kami ada yang salah, ya
Ini kan hanya sebatas opini dari kami saja. Jadi artinya menurut Mas Eko, sistem ini tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2009. Ya, kalau dari hasil penelitian dari hasil pengamatan saya secara sekilas bahwa ini tidak sesuai. Kalau ini kriteria yang ada di report zonasi ini mungkin sudah sesuai dengan kriteria untuk penerimaan SMP, karena yang utama itu adalah penerimaan berdasar usia. Tapi kalau untuk SMA tidak usia yang pertama, tapi yang pertama itu adalah alamat tempat tinggal domisili si calon siswa tersebut. Oke, mungkin bagi teman-teman yang kasih komentar di bawah, pengalamannya sama nggak seperti kami? Nah, satu lagi sebenarnya kalau menurut saya ini kan dalam rangka kepanikan orang tua untuk mengatur strategi bagaimana. Alangkah baiknya bila mana PPDB website sendiri menjelaskan atau memberikan transparansi data seluruh peserta PPDB yang sudah masuk ke dalam sistem tersebut, sehingga kita para orang tua ya mungkin yang cemas itu bisa mengatur strategi apakah harus menunggu ke jalur prestasi atau memang langsung strike masuk ke SMA swasta. Menurut Mas Eko, untuk sistem itu informasi apa yang harus ada? Kalau saya lihat di usaha seperti ini, saya bisa merasakan kecemasan dari Mbak Risma terkait dengan strategi apa yang akan diambil, langkah apa yang mau diambil. Kalau menurut saya itu sebaiknya di situs ini itu tetap memberikan utuh orang tua bisa melakukan download jumlah seluruh dari peserta mulai dari rentang usia paling tua sampai dengan yang paling muda, seluruhnya ya. Jadi yang tidak hanya data siswa yang sudah diterima tapi seluruh. Jadi supaya orang tua bisa mengatur strategi tadi yang seperti saya bilang, apakah ini udahlah kita nggak usah nunggu yang jalur prestasi, kita nggak usah nunggu yang jalur yang mana, kita langsung aja straight ke swasta seperti itu. Artinya sistem yang sudah diterapkan untuk tahun ini mulai dari jalur afirmasi, inklusi, jalur zonasi, terakhir nanti jalur prestasi dan tahap akhir itu, jika ada informasi tambahan kami tidak perlu menunggu mengikuti jalur itu, berarti ya artinya kami sudah punya strategi akan mengambil jalur yang mana atau tidak usah mengambil jalur itu, kami akan fokus ke sekolah swasta, mungkin seperti itu ya. Kalau memang faktornya itu adalah usia. Iya, seperti itu. Oke, baik. Oke guys, jadi mungkin itu cukup dulu little podcast dari channel ini. Bila kalian suka, share dan like video ini, subscribe untuk kalian yang belum. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.